الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salam dan salawat yang kita kirimkan kepada baginda Nabi menjadi asbab kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan kita diakui sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai Allah menurunkan satu surah ini saja, lakafa, cukup. Ungkapan ini diucapkan oleh salah satu dari 4 imam mazhab. Namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muncul pertanyaan dalam diri kita, surah apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i tersebut? Maka surah ini merupakan salah satu surah yang hampir semua kita hafal, Pak. Namanya adalah surah Wal Asr. Surah inilah yang coba khatib akan sedikit jelaskan makna kandungan yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Wal Asr ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktunya. Kenapa? Karena yang pertama kali ditanyakan bukan harta kita, Pak, bukan jabatan yang telah kita sandang, tetapi yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah waktu yang kuberikan kepadamu, kemana engkau pakai? La tazulu qadam abdihi wal qiyamah. Kaki anak Adam manusia semuanya tidak akan bergerak di hari kiamat. Mereka akan ditanya, kita semua akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya berapa? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak, maka Al-Quran memberikan jawaban yang tegas, wa in ta'uddu ni'matallah,
Jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa di antara kita yang mampu menghitung nikmat pendengaran yang Allah berikan? Siapa di antara kita yang mampu menghitung nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita? Yang ketika ada masalah di pendengaran kita, ketika ada masalah di penglihatan kita, berapa ongkos yang kita keluarkan untuk memperbaiki? Siapa di antara kita yang mampu menghitung hembusan nafas kita? Oksigen yang kita hirup setiap hari Allah berikan gratis untuk kita. Tetapi di antara semua nikmat yang Allah berikan itu, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah an umrihi fi ma'afna. Umur, waktu yang kuberikan kepadamu, kata Allah, kemana engkau pakai? Alhamdulillah, di hari yang baik ini Sayyidul Ayyam, kita mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, kita sedang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Oleh sebab itu hadirin sekalian, jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, maka tidak akan ada di antara kita yang akan menyia-nyiakan waktunya. Setelah Allah bersumpah dengan waktunya di dalam Quran surah Wal Asr ayat yang pertama, padahal biasanya Pak, kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, biasanya Allah hanya bersumpah dengan makhluknya yang besar. Di dalam Al-Quran itu biasanya Allah hanya bersumpah dengan makhluknya yang agung. Was-sama'i wat-tariq, demi langit. Was-syamsi wa duhaha, demi matahari. Wal-qamari idza talaha, demi bulan. Langit, matahari, bulan merupakan makhluk Allah yang besar. Tetapi di lain ayat Allah bersumpah dengan waktunya sampai 6 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika masuk waktu fajar Allah bersumpah wal fajri wa layalin ash. Masuk waktu subuh Allah bersumpah was subhi idza tanaffas. Masuk waktu pagi Allah bersumpah wad duha. Masuk waktu siang Allah bersumpah wan nahari idza tajalla. Masuk waktu sore Allah bersumpah wal asr. Masuk waktu malam Allah kembali bersumpah wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya yang dinamakan dengan waktu, betapa besar yang dinamakan dengan waktu, melebihi besarnya matahari, melebihi besarnya bulan, melebihi besarnya makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Setelah Allah bersumpah dengan waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya di ayat yang kedua dengan berfirman, innal insana lafi khusr. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi. Lam di dalam ayat ini menunjukkan penekanan makna lafil khusr, sungguh berada di dalam kerugian. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang kedua ini Allah menunjuk semua manusia rugi. Tidak ada manusia yang untung dalam ayat yang kedua ini. Allah menunjuk semua kita berada di dalam kerugian. Muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah betul semua manusia ini, kita semua ini adalah manusia-manusia yang berada di dalam kerugian? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya di ayat yang ketiga dengan berfirman, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, golongan yang pertama yang disebutkan oleh Allah tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi adalah golongan orang-orang yang beriman. Tentu semua kita ingin masuk dalam golongan orang-orang beriman ini, Pak. Untuk masuk dalam golongan orang-orang yang beriman ini, kita perlu mengetahui apa ciri khasnya itu orang beriman. Salah satu ciri khasnya orang yang beriman yang melekat pada dirinya yaitu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu mendengar kemudian melaksanakan apa yang ia dengarkan. Ketika orang beriman mendengarkan sebuah perintah di dalam Al-Quran, maka ia langsung menjalankan perintah tersebut. Sebaliknya,
Ketika orang beriman itu mendengarkan sebuah larangan di dalam Al-Quran, maka ia langsung menjauhi larangan tersebut. Ciri khasnya orang beriman yang harus kita miliki supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi adalah sami'na, mereka mendengar, wa ata'na, kemudian mentaati apa yang ia mendengarkan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukupkah dengan iman saja orang tidak rugi? Maka Allah melanjutkan ayatnya dengan berfirman, wa amilus solihat, orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka bahwa amal soleh itu adalah puasa. Banyak orang menyangka bahwa amal soleh itu adalah baca Quran. Banyak orang menyangka bahwa amal soleh itu adalah solat. Betul, tidak salah Pak, semua itu adalah amal soleh. Tetapi makna amal soleh secara umum adalah segala bentuk aktivitas kita, segala bentuk pekerjaan-pekerjaan duniawi kita, jika dilandasi dengan iman, jika dilandasi dengan niat yang baik, maka itu bisa bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk anak istri kita, mencarikan biaya pendidikan untuk anak-anak kita, tidak peduli apapun pekerjaan kita Pak, selama itu halal, selama itu diridhai oleh Allah, maka itu bisa bernilai amal yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengkotak-kotakkan ini amal soleh, ini bukan amal soleh. Ke masjid amal soleh, di luar masjid bukan amal soleh. Bersama ulama adalah amal soleh, bersama anak istri dengan bukan amal soleh. Tetapi segala bentuk aktivitas pekerjaan duniawi kita, jika dilandasi dengan iman, jika dilandasi dengan niat yang baik, maka itu bisa bernilai amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh, wa tawasau bil haq. Orang beriman itu tidak egois Pak, dia tidak mau masuk surga sendirian. Makanya kemudian Allah melanjutkan ayatnya dengan berfirman, wa tawasau bil haq. Ketika orang beriman itu sudah mengakui keimanannya di hadapan Allah, kemudian ia sudah melaksanakan amalan-amalan soleh, tidak cukup sampai di situ. Orang beriman akan watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ia akan mengajak saudara-saudaranya, wahai saudaraku, wahai tetanggaku, wahai teman kantorku, mari kita sama-sama beriman kepada Allah. Mari kita sama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Mari kita saling tolong menolong dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Barulah Allah menutup ayatnya dengan berfirman, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar dalam hal apa Pak? Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar menghadapi yang namanya kematian, sabar menghadapi yang namanya kehilangan, sabar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah menurunkan satu surah ini saja, lakafa, cukup satu surah ini saja kita tadabburi Pak. Cukup satu surah ini saja kita cari maknanya, kemudian kita amalkan. Kenapa? Karena 113 surah lainnya merupakan penjabaran dari surah Wal Asr ini. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dijelaskan dalam Quran surah Wal Asr ini. Hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia juga dijelaskan dalam Quran surah Wal Asr ini melalui penjelasan ulama-ulama tafsir kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.